Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua serta salam sehat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi yang bertujuan bahwa di dalam dirinya sendiri, dimulai dari dirinya sendiri agar anak bisa membangun karakter jujur dan tidak melakukan korupsi. Untuk itu semoga mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi. Baik, seperti kita ketahui, korupsi dapat merupakan suatu penyakit yang mungkin harus diberantas karena penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga, bahkan teman, bahkan kelompoknya. Untuk itu perilaku-perilaku seperti ini harus bumi hanguskan di bumi Indonesia ini. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindakan pidana korupsi. Di antaranya adalah 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. 2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap. 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan hal apapun, serta korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Yang menyebabkan korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kemiskinan, tidak adanya tindakan hukum yang tegas, serta keadaan masyarakat yang semakin majemuk. Dari teori-teori yang ada, terjadinya korupsi adalah yang pertama keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Akibat korupsi, kebocoran uang negara bisa mencapai 30%. Investor tidak mau menanamkan modalnya di mana tempat korupsi tersebut terjadi. Menurunnya kualitas pelayanan publik, terenggutnya hak-hak dasar warga negara, rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara, terjadinya pemerintahan boneka, meningkatkan kesenjangan sosial, hilangnya kepercayaan investor. Cara pencegahan dan strategi untuk menanggulangi korupsi adalah melalui strategi preventif. Tentunya strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Strategi deduktif yaitu dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga tidak ditindaklanjuti dengan tepat. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Banyak cara yang dilakukan sesuai dengan strategi pembatasan korupsi atau pemberantasan korupsi dengan melalui konsep carrot and stick, gerakan masyarakat anti korupsi, gerakan pembersihan, gerakan moral, dan gerakan pengefektifan birokrasi. Demikian pertemuan keempat ini, semoga bermanfaat. Sebagai mahasiswa, tentunya sebagai agen perubahan, menjadi garda terdepan dalam mengisi kemerdekaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.